Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal usaha makanan pembuatan ketan serundeng yang dibimbing oleh Ibu Titik Pujiati SPD. Diajukan sebagai tugas proposal usaha kerajinan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang beranggotakan, perkenalkan, nama saya Adriani Nurul Meisyah dan rekan saya Intan Ika Fauzia. Saya Lunaya. Saya Rizka Nurul Azkia. Saya Evan Ramadhani. Saya Didi Supardi. Oke, lanjut saja ke materi yang akan kita presentasikan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman kuliner tradisional yang kaya cita rasa. Salah satu makanan khas yang masih digemari hingga saat ini adalah ketan serundeng, yaitu makanan berbahan dasar ketan yang dipadukan dengan serundeng kelapa berbumbu gurih dan sedikit manis. Ketan serundeng tidak hanya menjadi cemilan, tetapi juga sering disajikan sebagai hidangan pendamping dalam berbagai acara masyarakat. Kelezatan rasanya serta bahan bakunya yang mudah diperoleh menjadikan ketan serundeng memiliki potensi pasar yang cukup besar. Di tengah berkembangnya tren makanan modern, minat masyarakat terhadap kuliner tradisional justru semakin meningkat. Banyak konsumen yang mencari makanan yang tidak hanya enak, tetapi juga memiliki nilai budaya dan nostalgia. Hal ini membuka peluang besar untuk mengembangkan usaha ketan serundeng yang dikemas secara higienis, praktis, dan menarik sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan. Selain memiliki nilai budaya, usaha ketan serundeng termasuk usaha yang modalnya relatif kecil, proses produksinya sederhana, dan bahan bakunya stabil serta mudah ditemukan. Dengan manajemen yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka usaha ketan serundeng dipilih sebagai peluang bisnis yang layak dijalankan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen maupun sebagai peluang ekonomi yang menguntungkan. Visi misi produk. Visi menjadi usaha olahan tradisional yang unggul, berkualitas dan inovatif dalam menyajikan ketan serundeng sebagai produk khas daerah yang digemari masyarakat luas, serta berperan dalam melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Misi 1. Menghasilkan produk ketan serundeng yang higienis, lezat, dan berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku pilihan. 2. Mengembangkan inovasi rasa dan kemasan agar produk lebih menarik dan dapat bersaing di pasar modern tanpa meninggalkan cita rasa tradisional. Yang terakhir, yang ketiga, menerapkan proses produksi yang efektif dan efisien untuk menjaga konsisten rasa dan kualitas produk. Tujuan 1. Menghasilkan produk ketan serundeng yang berkualitas, higienis, dan memiliki cita rasa khas sehingga dapat memenuhi selera konsumen. 2. Mengembangkan usaha olahan tradisional yang mampu bersaing di pasar lokal maupun online. 3. Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar melalui proses produksi dan distribusi. 4. Menjaga dan melestarikan kuliner tradisional Indonesia, khususnya makanan berbahan dasar ketan dan serundeng. Bab 2. Praproduksi. Profil usaha produk ketan serundeng. Usaha ketan serundeng merupakan usaha pembuatan makanan tradisional khas Indonesia yang menggabungkan ketan pulen dengan serundeng kelapa berbumbu. Produk ini dibuat secara higienis menggunakan bahan baku berkualitas dan dikemas dengan menarik sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen modern tanpa meninggalkan cita rasa asli. Usaha ini termasuk dalam kategori kerajinan kuliner khas daerah karena mempertahankan resep tradisional dan mengelolanya dengan teknik lokal yang diwariskan secara turun-temurun. B. Strategi pasar yang diterapkan produk. 1. Katalog dan sosmed. Yang kedua ada manusia. C. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Bahan baku murah, mudah didapat, dan stabil. Yang kedua ada kelemahan. Produk mudah ditiru oleh pesaing usaha lain. Yang ketiga ada ancaman. Risiko harga bahan baku naik meskipun kecil. Selanjutnya akan dibaca oleh Dedi. Proses produksi untuk bahan-bahan yang kita butuhkan adalah beras ketan, ebi atau ikan teri, santan, air, garam, daun pandan, kelapa parut, bawang putih, bawang merah, ketumbar, gula merah atau gula pasir, daun jeruk, cabai, minyak goreng, daun pisang buat kemasannya.
Alat-alat yang dipakai yaitu kukusan, wajan, kompor, spatula, baskom, pisau, atau telenan. B. Metode atau langkah-langkah pembuatan. Satu, cuci beras ketan hingga bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa tepung. 2. Rendam beras ketan selama 2-3 jam agar teksturnya lebih pulen saat dikukus. 3. Tiriskan beras ketan lalu siapkan kukusan atau dandang. Kukus ketan pertama kali selama 15 menit hingga setengah matang. Sambil menunggu, campurkan santan, garam, dan daun pandan. Lalu panaskan sebentar sampai hangat. Jangan sampai mendidih. 6. Setelah ketan setengah matang, sirami dengan santan sambil diaduk perlahan agar meresap. 7. Kukus kembali selama 20-30 menit hingga ketan matang dan pulen. 8. Angkat, dinginkan sebentar lalu bentuk atau siapkan dalam wadah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Pembuatan serundeng. 1. Haluskan bumbu bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai, dan sedikit garam. 2. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak hingga harum. 3. Masukkan kelapa parut ke dalam wajan, aduk hingga tercampur dengan bumbu. 4. Tambahkan gula merah atau gula pasir, garam, dan daun jeruk agar aromanya lebih wangi. 5. Masak sambil diaduk terus dengan api kecil agar kelapa tidak gosong. 6. Masak hingga serundeng berwarna kecoklatan, kering, dan gurih. 6. Angkat dan dinginkan sebelum digunakan. Ini penyajian. Gitu lah. Penyajian dan penyajian dan atau pengemasan. 1. Ambil ketan pulen yang sudah matang. 2. Beri taburan serundeng di atasnya atau campur sesuai selera. 3. Sajikan menggunakan daun pisang atau kemas dalam mika atau standing untuk penjualan. 4. Pastikan produk ditutup rapat agar tetap bersih dan tahan lebih lama. B. Penentuan harga jual ketan serundeng. Jika kita diterapkan dalam sebuah kasus, misal saya punya usaha produksi ketan serundeng, dalam memproduksi 20 pieces, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku sebesar 74.000. Jika saya ingin dapat keuntungan sebesar 40%, maka 74.000 dibagi 20 pieces, maka hasilnya 3.700 dikali juga sama keuntungannya 40%, sama dengan 1.480. Lantas harga jual ketan serundeng persatuannya seharga 3.700 ditambah keuntungan yang tadi 1.480, maka harga jual per piecesnya adalah 5.180 rupiah. Selanjutnya penutup yang akan dibacakan oleh Rizka. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Usaha ketan serundeng merupakan peluang bisnis yang potensial karena memiliki cita rasa khas, bahan baku yang mudah diperoleh, serta proses produksi yang sederhana. Produk ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan tradisional yang lezat, higienis, dan terjangkau dengan strategi pemasaran yang tepat, manajemen produksi yang baik, serta inovasi pada rasa dan kemasan. Usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan jangka panjang. B. Saran. Yang pertama, 1. Perlu menjaga konsisten rasa dan kualitas produk agar tetap diminati konsumen. Yang kedua, pengembangan variasi rasa dan kemasan dapat dilakukan untuk menarik pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pemasaran digital seperti media sosial sebaiknya dimaksimalkan untuk meningkatkan jangkauan penjualan. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang harus dibuat rapi agar usaha dapat berkembang secara terarah dan berkelanjutan. Yang kelima, disarankan melakukan uji coba produk secara berkala untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.